sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Bahagia lahirnya, bahagia batinnya. Amin. Terima kasih sahabat sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLNT TV tanpa skip. Semoga Tuhan yang Maha Kaya selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLNT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini SLNT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Mari. Di kantor polisi, dua orang petugas polisi terlihat saling berbicara mengenai turnamen burung merpati yang ada di desanya yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Mari. Di desanya juga ada seorang preman yang bekerja di bisnis penyelundupan barang. Suatu hari keduanya bertemu dan mereka pun melakukan kerjasama yang masih belum diketahui kerjasama apa yang mereka lakukan tersebut. Lalu jika ada yang berniat membocorkan bisnisnya, maka dia hanya akan mencukur orang tersebut hingga botak. Kemudian si polisi ini memutuskan untuk datang ke kediaman Mari. Dan yakin kalau turnamen merpati yang diadakan pasti berhubungan dengan judi dan dirinya yakin akan membawa Mari ke kantor polisi. Singkatnya mereka pun tiba di sana. Kemudian Mari pun mendatangi polisi itu. Di sana si polisi menuduh kalau Mari melakukan bisnis ilegal. Namun Mari mengelak dan mengatakan kalau mereka hanya melakukan hobinya, yaitu menerbangkan merpati. Pada saat itu juga Mari meminta kepada polisi itu untuk pergi dari rumahnya. Namun si polisi menolaknya dan Mari pun langsung membentaknya dengan nada yang tinggi. Seketika sauna di sana menjadi sunyi dan polisi itu pun memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya adiknya Mari meminta kepada dia untuk membelikannya tas baru. Namun Mari mengatakan kalau saat ini dia belum memiliki uang dan untuk sementara waktu dia harus menggunakan tas yang lama terlebih dahulu sampai dia mendapatkan uang. Adiknya pun menuruti perintah dari kakaknya, walaupun ibunya kesal dengan Mari yang terus-terusan memberi makan burung-burung merpatinya. Di saat itu ada anak buah Mari yang memberitahukan kalau di Blok A ada satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun keluarga itu tidak izin terlebih dahulu kepada Mari. Mari pun segera berangkat ke sana. Sesampainya di sana, Mari malah terpesona dengan seorang gadis yang baru saja pindah dengan keluarganya. Kemudian si gadis ini menjelaskan kalau mereka ingin membuat sebuah butik. Mari lantas marah dan dia meminta sejumlah uang sebagai biaya sewa. Keluarga itu pun menolak dan Mari pun menghancurkan sebuah barang di sana yang membuat ayah dari gadis tersebut memberikan sejumlah uang kepada mereka dan Mari pun pergi. Siang harinya anak buah Mari melihat kalau ada orang yang mampir ke butik itu dan saat itu juga mereka pun menghajar setiap orang yang mampir. Sampai-sampai gadis si pemilik butik ini menjadi kebingungan karena dia mendengar suara orang yang memencet bel pintu, tapi saat dirinya keluar, dia hanya menemukan sepeda dan motor yang tergeletak tanpa ada pemiliknya. Scene kemudian berpindah. Di sebuah panggung terlihat kalau di sana Mari mendapatkan hadiah karena dirinya memenangkan turnamen merpati. Namun lawan mereka yang mendapatkan juara kedua pun menjadi iri karena Mari selalu saja menang di setiap turnamen dan orang itu bernama Revan. Lalu ketika acara telah usai, Raffi meminta izin kepada Mari untuk menyelenggarakan turnamen atas nama Mari. Karena dirinya sangat terpukau dengan burung merpati milik Mari dan dia juga ingin turnamen itu diikuti oleh banyak orang. Lalu dia juga mengatakan akan membagi persenan dengan Mari. Saat itu Mari pun setuju dan Sin pun berpindah lagi ke kantor polisi. Di sana para polisi sedang membicarakan kalau dahulu ada sebuah geng bernama Velu. Geng itu awalnya tidaklah terkenal dan suatu saat mereka mendapatkan seorang pemimpin baru. Namun sayangnya pemimpin geng itu dibunuh oleh seseorang yang misterius di jalan. Bersamaan dengan itu, Mari juga menjadi lebih dekat dengan para gangster dan seluruh kota juga mulai takut kepadanya. Lalu di sebuah pasar, Ani bertemu dan ibunya tak sengaja bertemu dengan Mari. Di sana, Mari menawarkan mereka agar tidak usah membayar uang sewa dengan menjadikannya mitra kerja dan mereka pun setuju. Scene kemudian berpindah ke sebuah turnamen yang diadakan oleh Raffi. Di sana terlihat kalau Mari mengikuti turnamen itu juga, lalu ketika burung merpati milik Mari terbang dengan bagusnya, wasit malah mengatakan kalau mereka melakukan pelanggaran. Tapi pada saat itu juga, tim Mari bertanya kepada wasit yang manakah burung milik mereka. Lalu wasit pun menunjuk salah satu burung,
Dan mereka pun mengatakan salah karena di antara kedua burung itu bukanlah milik mereka dan ternyata burung milik mereka sudah memiliki cap di sayapnya. Saat itu juga Mari menyadari kalau Raffi ingin membuatnya kalah karena melakukan pelanggaran. Lalu dia pun mendorong si wasit itu hingga terjatuh. Setelah itu dia pun melakukan sidang terhadap Raffi dan di sana Raffi pun mengakui perbuatannya yang sengaja membuat Mari kalah dalam turnamennya. Tapi kali ini Mari pun memaafkannya. Lalu dia pun meludahi tangannya dan berjabat tangan dengan Raffi. Scene kemudian berpindah di butik milik Ani. Di sana nampak ada sepasang kekasih yang berniat meminta jasa Ani untuk mengurus dekorasi pernikahannya. Lalu datanglah Mari yang langsung memberikan harga yang sangat tidak masuk akal kepada kedua orang itu dan dia juga mengancam mereka jika tidak mengikuti kemauannya. Malam harinya Mari datang lagi ke butik itu dan di sana Ani mengatakan kepada Mari kalau mereka membatalkannya. Seketika Mari pun ingin menghajar orang-orang itu. Namun, Ani menjelaskan kalau mempelai wanita merasa sakit hati dan membatalkan pernikahan itu. Sementara itu, para polisi bekerja keras untuk mencari bukti kalau Mari pernah melakukan catatan kejahatan. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan sama sekali bukti kalau Mari pernah melakukan suatu kejahatan. Keesokan harinya, Raffi datang ke butik milik Ani dan di sana mereka tiba-tiba mengambil seluruh barang yang ada dan di saat itu, Mari datang kemudian menghancurkan kaca mobil Raffi. Keributan pun terjadi, tapi mereka memilih untuk pergi karena daerah itu termasuk wilayah milik Mari. Ani kemudian mendatangi Mari untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah itu hubungan keduanya pun kini semakin dekat. Keesokan harinya Mari pun datang lagi ke butiknya Ani. Lalu di sana mereka berdua pun berbicara empat mata. Kemudian Mari mengatakan kepada Ani kalau dia mencintainya. Ani pun menjadi bingung dan menganggap dia belum mengenal lebih dekat tentang Mari. Tapi Mari bersikap masa bodoh dan pergi setelah lega mengungkapkan perasaannya. Malam harinya, Mari mabuk bersama temannya lalu di sana dia menceritakan kalau Ani menolak perasaannya. Kemudian di saat itu Ani datang dan menjelaskan kalau dia tidak menolak Mari, melainkan dia hanya kurang tahu tentang Mari mengapa semua orang takut kepadanya. Mari pun menceritakan kalau dirinya saat itu pernah membunuh seorang ketua geng Velu yang bernama Pandi dan mungkin karena itulah saat ini para warga takut terhadap dirinya. Keesokan harinya, polisi Arjun datang menangkap Mari karena dia dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Pandi. Si polisi juga menjelaskan kalau Anilah yang melaporkan rekaman itu dan sebelumnya dia juga sudah bekerja sama dengan Arjun untuk mencari kesalahan dari Mari. Akhirnya Mari pun dibawa ke kantor polisi tanpa perlawanan. Sebelum pergi, dia memuji Ani karena akting yang dia lakukan sangatlah bagus. Beberapa tahun kemudian, kini Mari pun telah keluar dari penjara dan dia dijemput oleh Puci dan rekan-rekannya. Saat itu juga mereka menceritakan selama Mari di penjara, Arjun menangkap Ana dan bisnis ilegalnya pun di situ. Lalu di sana Ana meminta kepada warga desa untuk membantunya mengangkat kayu merah milik Ana ke suatu tempat. Lalu, selama 2 hari mereka pun melakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba tempat tersebut digerebek oleh polisi lain dan para warga yang ikut dalam pengangkutan itu pun ditangkap. Sementara itu Arjun rupanya menghilang dan membuat surat izin liburan sehingga dirinya tidak terbukti ikut campur dalam masalah itu. Tak hanya itu, geng dari Raffi pun tiba-tiba mengambil alih pasar mereka dan melakukan pemerasan sesuka hatinya. Tidak hanya Raffi, ternyata mereka juga sudah bekerja sama dengan Arjun untuk menguasai pasar itu. Kini Mari pun semakin kebingungan, karena dirinya tak tahu lagi harus berbuat apa. Kemudian Puci menyarankan saran yang diberikan Ana untuk pergi dari kota itu jika tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Akhirnya Mari pun memutuskan untuk pindah ke kota lain dan menyuruh Puci menyiapkan barang-barang serta burung merpati mereka untuk ikut bersamanya. Saat itu juga Puci segera mengemasi barang-barang mereka dan di saat itu geng dari Raffi datang dan tiba-tiba saja mereka pun menyerang Puci. Saat itu juga Mari melemparkan sebatang rokok dan berjalan menuju temannya yang sedang dipukuli itu. Di sana Mari berusaha menghindari keributan dengan membawa Puci pergi tanpa menghiraukan gangster tersebut. Namun salah satu dari orang itu malah membuat Mari marah dan pria itu pun dipukul tepat di wajah hingga terjatuh. Melihat rekannya dipukul oleh Mari, gangster yang lainnya pun mengambil senjata mereka dan menyerang Mari secara bersamaan. Tapi Mari yang sudah terlebih dahulu marah pun menghajar satu persatu dari orang tersebut hingga tak ada yang mampu untuk bangkit lagi.
Kemudian, Mari memberitahu gangster itu untuk melaporkannya ke polisi Arjun dan mengatakan kalau Mari sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Siang harinya, beberapa warga bersedia membantu Mari untuk melawan polisi itu. Tapi, Mari menolaknya dan menyuruh mereka untuk pergi. Malam harinya, Ani datang menemui Mari dan dia meminta maaf karena sudah bersekongkol dengan polisi itu tanpa mengetahui sifat asli polisi tersebut. Namun saat ini Mari tak sedang ingin mendengar suara Ani dan menyuruhnya untuk pergi. Kemudian Ani pun dibawa pergi oleh temannya Mari. Di sana mereka pun menceritakan apa yang selama ini Mari alami dan dia belajar dari Mari kalau mereka lebih bisa mempercayai merpati ketimbang manusia. இது காட்டணும் இவனுக்கு காட்டாங்களா இந்த புறா மட்டும்தான் இந்த புறா தான் உனக்கு சோறு போட்டுச்சு இதான் வாழ்க்கையில கஷ்டம் என்ன தெரியுமா உனக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டிருக்கியா. Mendengar hal itu, hati Ani benar-benar hancur karena dirinya merasa bersalah telah menjebak Mari saat itu. Keesokan harinya, Mari dan temannya berniat mencari pendapatan dengan menjadi supir bajai untuk membiayai kebutuhannya dan juga untuk membeli pakan burung peliharaannya. Siang harinya, Mari melihat kalau Ani sedang memberi makan merpatinya. Kemudian, Ani yang melihat kedatangan Mari pun segera menghampirinya. Dan dia menyesali perbuatannya saat itu. Lalu kini Mari pun memaafkannya karena menurutnya hal itu telah terjadi dan dia meminta agar Ani dapat menjadi mitra kerjanya lagi. Ani pun senang mendengarnya dan dia pun setuju. Keesokan harinya Mari datang ke tempat pendaftaran turnamen merpati. Di sana dia bertemu dengan Raffi dan saat itu juga dia mengejek Raffi karena selama berturut-turut burung miliknya berhasil menjuarai perlombaan yang ada. Raffi pun kesal dan dia menceritakan hal itu ke Arjun. Arjun yang ikut kesal pun berusaha mencari kesalahan Mari supaya dia bisa memenjarakannya lagi. Namun Raffi memberitahu kalau Arjun hanya menjadi seorang supir dan tak melakukan tindak kriminal atau pemerasan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mendatangi Mari di pasar. Dan di sana Arjun pun bertemu dengan Mari yang pada saat itu juga Arjun langsung menghajar Mari. Namun Mari tidak melakukan perlawanan sama sekali karena Arjun adalah seorang polisi. Kemudian Mari bangkit dan pergi dari tempat itu. Sebelum dia pergi, ia mengatakan kalau seekor nyamuk bukanlah seorang pahlawan jika korban yang dia gigit dalam keadaan tidur. Keesokan harinya, Mari dan para pedagang nampak sedang berbincang-bincang. Lalu datanglah anak buah Raffi yang berniat mengambil uang keamanan di daerah itu. Namun di saat itu para warga termasuk Ani malah memberikan uangnya kepada Mari di depan wajah mereka. Sontak orang-orang itu pun tak berani mengambilnya karena mereka sudah pernah dipukuli oleh Mari sebelumnya. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi. Kemudian Mari merencanakan untuk membebaskan Veluana dan para warga yang tak bersalah. Malam harinya mereka pun segera melancarkan aksinya tersebut dengan memberhentikan mobil pengangkut kayu merah milik yang saat ini dipegang oleh Arjun dan mengumpulkannya menjadi satu. Keesokan harinya Arjun mendapati kalau ada banyak wartawan yang ingin bertemu dengan dirinya. Arjun pun menjadi bingung, namun dia terkejut ketika melihat para pekerjanya berada di sana dengan barang bukti kayu merah ilegal tersebut. Tak hanya itu, rupanya Mari juga berada di sana dan dia meminta sesuatu kepada Arjun untuk membebaskan Veluana. Malam harinya, Arjun bersama Raffi mendiskusikan hal tersebut. Awalnya Raffi tak setuju untuk membebaskan Veluana. Namun Arjun berpikir lain dan keesokan harinya Veluana dibebaskan dengan para warga yang saat itu ditipu oleh Arjun. Malam harinya para warga desa terlihat sedang bersenang-senang karena mereka sedang melakukan festival cahaya. Sementara itu Arjun dan Raffi sedang mencari cara agar membuat mereka putus asa. Akhirnya mereka pun merencanakan untuk membakar kandang beserta burung milik Mari saat tengah malam. Setelah festival tersebut, Ani berniat mengungkapkan perasaannya juga kepada Mari. Namun di jalan, dia melihat kalau ada orang yang dengan sengaja membakar kandang burung milik Mari dan sisanya dibiarkan terbang begitu saja. Ani pun langsung berusaha mencari bantuan untuk memadamkan api itu. Keesokan harinya, Mari dan kawan-kawannya pun terlihat putus asa karena merpati kebanggaan mereka kini telah pergi. Dan mereka juga memutuskan untuk berhenti mencampuri urusan Arjun lalu pergi dari kota ini. Tapi tiba-tiba seekor burung merpati terbang ke arah Mari, disusul dengan gerombolan merpati lainnya. Sontak Mari senang melihat hal itu dan teman-temannya yang lain juga memiliki semangat lagi untuk memperjuangkan keadilan. Di sisi lain, geng Raffi terkejut karena pabrik kayu ilegal mereka tiba-tiba meledak, lalu terbakar.
Di saat yang sama, Mari muncul lalu dia pun tanpa kata-kata lagi langsung menghajar seluruh anak buah Raffi, termasuk juga Raffi. Kemudian Mari menghampiri Arjun lalu dia pun menghajarnya dengan serius. Namun Arjun berhasil kabur dan Mari pun berhadapan dengan anak buahnya Raffi. Tiba-tiba Raffi ditusuk oleh Arjun saat itu juga. Dan di waktu yang sama polisi pun datang lalu melerai keduanya. Di sana Arjun kebingungan karena dirinya lah yang ditangkap. Rupanya Ana melaporkan kejadian itu ke temannya yang merupakan ketua dari Bea Cukai. Mari pun senang melihat Arjun ditangkap dan memberikan Arjun salam perpisahan. Kini Ana pun kembali diterima sebagai bos gangster kembali dan Raffi beruntungnya selamat karena dia segera dibawa ke rumah sakit. Sub Inspector Arjun, வருவாய்த்துறை அதிகாரி. Lalu di sore hari, Ani menemui Mari yang sedang menikmati pemandangan sore. Di sana Ani langsung mengungkapkan perasaannya terhadap Mari. Namun, Mari menolak dan mengatakan kalau mereka lebih baik berteman saja dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Mari. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film yang lainnya. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sehat selalu sahabat, terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum.